Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita akan ada dalam renungan. Sebelum memulai, baiknya kita ada dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan. Kami boleh dijaga dan disertai selalu. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini, kami mengakui sungguh bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itu, biarlah segala sesuatu yang kami laksanakan saat ini dalam wujud perenungan, kiranya Tuhan menyertai semuanya dan proses dalam merenungi akan bagian daripada sabda kebenaran firman. Tuhan memberkati kami sehingga semua yang boleh membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan boleh melaksanakan itu dalam kehidupan. Terpujilah nama Kristus. Haleluya. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, jemaat di mana saja berada. Di saat ini kita akan merenungi bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melaksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi shalom persekutuan yang diberkati Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Ketika berbicara tentang bagian firman Tuhan ini, kita perlu mengucap syukur dalam kehidupan kita bahwa sampai dengan saat ini, di mana 1 bulan boleh kita semua lewati dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, kita perlu merefleksinya secara pribadi, lepas pribadi, bahwa di dalam diam ada banyak hal berkaitan dengan harapan kita, berkaitan dengan pergumulan kita, berkaitan dengan doa-doa kita yang mungkin saja sudah terjawab, tetapi tidak dipungkiri bahwa ada yang tidak terjawab. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ada harapan yang belum tercapai, ada doa yang belum terjawab. Banyak hal berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan pendamping hidup, berkaitan dengan mendapat keturunan, berkaitan dengan sakit penyakit. Ada banyak hal yang selama ini kita boleh menggumuli, dan pasti ada rasa tentang
dijawab dan sudah dijawab atau belum dijawab berkaitan dengan pergumulan itu. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, sudah pasti kita tahu bahwa doa adalah penghubung atau jembatan bagi umat manusia dengan Tuhan. Tapi Alkitab juga berkata bahwa ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sanggup, bukan, tapi karena kita salah berdoa. Persekutuan yang diberkati Tuhan, banyak dari kita berdoa, minta berkat, minta supaya perlindungan, minta supaya kelancaran dalam usaha, minta supaya pergumulan mengenai mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keturunan, mendapatkan jodoh, dan mendapatkan banyak hal berkaitan dengan kesejahteraan kita. Tapi bagaimana jika doa yang kita naikkan itu tidak terjawab? Apakah kita merefleksikan tentang apa yang kita sampaikan benar atau tidak? Karena ada banyak yang harus kita ketahui tentang berdoa. Sebagaimana firman Tuhan, atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Persekutuan yang diberkati Tuhan, doa itu perjumpaan hati, bukan transaksi keinginan dengan Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, doa itu menggambarkan kehendak Bapa, bukan keinginan kita. Ada banyak penafsir-penafsir modern yang berpikir bahwa Tuhan itu menjawab keinginan, Tuhan itu menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Tapi ternyata kita harus pastikan Dia yang Maha Tahu, Dia yang menciptakan kita dengan rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dia menjawab doa ataupun keinginan berdasarkan motivasi yang baik dari kita. Doa yang baik lahir dari motivasi yang baik. Jadi kalau hari ini kita masih bergumul, tetapi doa kita tidak terjawab, periksalah motivasi-motivasi berdoa kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikategorikan salah berdoa. Saya harus menyampaikan ini. Terkadang ada banyak orang-orang tua yang bergumul untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Suami berdoa, Tuhan rubah istri saya, tetapi dalam kondisinya suami sendiri tidak berubah, tidak siap untuk berubah. Istri pun demikian, berdoa untuk suami berubah, ternyata istri juga dalam motivasi-motivasinya ingin untuk mengekang suaminya. Bagian-bagian yang lain, orang tua berdoa supaya anak-anak tembus tentara, tembus polisi, tapi tujuannya untuk sombong, pamer, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk kemudian menyombongkan diri, membalas dendam. Kemarin kamu sombong terkait dengan kamu punya anak tembus tentara, tunggu saya punya anak, saya berdoa Tuhan jawab, saya punya anak tembus, saya juga akan melakukan hal yang sama. Dan ketika situasi-situasi itu berlaku, ternyata doa kita tidak terjawab. Dan inilah yang kemudian membuat banyak orang beriman kepada Tuhan Yesus salah. Seolah-olah Tuhan adalah tempat transaksi keinginan kita. Keluarga yang diberkati Tuhan, persekutuan Kristen di mana saja kita berada, sekali lagi kita minta rezeki, tapi bukan supaya bisa jadi berkat, melainkan supaya hidup nyaman. Motivasi-motivasi seperti ini harus dirubah supaya bisa balas dendam, sombong, dan juga memuaskan hawa nafsu. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita minta Tuhan ada dalam kehidupan kita, bukan supaya menjawab keinginan-keinginan kita, melainkan kita minta Tuhan di sekitar kita, mengawal kita untuk tujuan
kita hidup sesuai dengan apa yang Ia rencanakan dalam kehidupan kita. Ini saatnya kita koreksi diri. Apakah isi doa kita menyenangkan Tuhan? Ataukah hanya untuk mengejar kepuasan intelektual, kepuasan pemikiran, dan kepuasan pikiran-pikiran kita secara pribadi? Sekali lagi saudara, doa yang salah lahir dari motivasi yang salah. Kalau doanya isinya aku mau, Tuhan tolong, aku mau, Tuhan tolong, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keinginan-keinginan kita saja, percaya, dia tidak menyembah Tuhan. Dia sedang memaksa Tuhan untuk menyembah dirinya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, di mana saja kita berada, kita harus percaya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Tapi jika doa itu bermasalah, saya pastikan doa kita tidak sampai kepada Yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita dengan firman dan renungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sebagaimana pengakuan kami di dalam hidup ini, bahwa kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami hanya daging yang fana, tanpa kehidupan jika Tuhan tidak ada dalam kehidupan kami. Untuk itu, jangan pernah tinggalkan kehidupan kami ya Bapa. Karena sedetik saja Tuhan meninggalkan kehidupan kami, kami akan ada dalam kacau balau, terintimidasi dengan setiap aktivitas dan perkembangan dunia ini yang terus membawa kami dalam kebinasaan. Berterima kasih banyak Tuhan Yesus untuk setiap berkat, penyertaan, perlindungan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan dalam setiap rencana dan rancangan yang kami bangun terhadap Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami boleh merenungi akan bagian firman Tuhan. Kami percaya sebagai orang percaya bahwa doa adalah penghubung kami berinteraksi langsung dengan Tuhan. Untuk itu Bapa, ajarlah kami untuk merendahkan diri dan mengikuti semua kehendak Tuhan, dan bukan memaksakan kehendak kami untuk Tuhan jawab dalam setiap permintaan, permohonan, serta kebutuhan dan juga keinginan kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan jika kedapatan sampai dengan hari ini cara berdoa kami, cara naikkan pergumulan kami, cara menaikkan nasar-nasar kami bermasalah di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga seluruh pergumulan kami, seluruh nasar kami berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan jodoh, berkaitan dengan hubungan relasi keharmonisan antara suami dan istri, berkaitan dengan setiap usaha-usaha baik yang kecil maupun yang besar, berkaitan dengan pendidikan-pendidikan kami. Kami mohon kepadamu, Tuhan, perbaikilah motivasi-motivasi kami, sehingga setiap permintaan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa boleh terjawab seturut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di penghujung bulan ini kami memohon kepadamu, biarlah segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami menjadi persembahan di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan boleh menyertai kami, melewati akan suka duka kami, susah senang kami, tangis maupun tertawa kami, dan semua itu boleh kami lewati sepanjang perjalanan hidup kami selama 1 bulan ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa situasi demikian juga Tuhan akan menyertai dan menjaga setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan saat ini, untuk melewati setiap rahasia kehidupan mereka di perjalanan kehidupan mereka di usbu ataupun bulan yang baru di bulan Juli nanti. Kami mohon kepadamu Bapa, setiap rencana dan rancangan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, kami jalankan, kami lakukan di bulan yang baru boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk bagian sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya menguatkan kami untuk memperbaiki motivasi-motivasi berdoa kami, sehingga kami tidak terus ada dalam kesesatan dan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan mempersembahkan kehidupan kami terlebih dahulu untuk Tuhan pakai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, doa serta sembahyang dan ungkapan syukur kami. Kami naikkan bukan dengan nama lain, kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, anugerah dan penyertaan dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan lewat penyertaan kasih setia Roh Kudus, mau tinggal menyertai seluruh umat Tuhan yang boleh merenungkan akan firman Tuhan di saat ini. Menyertai semua yang telah kami gumuli dan minta pada saat ini. Menyertai setiap firman Tuhan sehingga masuk dan kemudian membawa kami dalam perubahan-perubahan hidup. Dan menyertai semuanya Tuhan, mulai dari hari ini terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa menyertai dan melindungi kita semua dimanapun kita berada, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab apapun yang kita lakukan. Percaya ketika kita berdoa dengan motivasi yang benar, Tuhan menyertai kita semua. Shalom.